Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Paulus Dimas Arianto dari kelas B pagi semester 3. Yang pertama, sini saya akan menjelaskan sejarah kurikulum, arah dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Diartikan sebagai perkembangan kurikulum di Indonesia sejak adanya negara kebangsaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 dan tidak masa sebelumnya. Memang disadari bahwa arah dan perkembangan kurikulum pada masa kemerdekaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan kurikulum pada masa sebelumnya. Dan bahwa harus diakui bahwa pengaruh tersebut masih berlangsung sampai saat sekarang. Meskipun demikian, kompleksitas permasalahan sangat tinggi antara kedua masa tersebut, terutama disebabkan oleh adanya perbedaan suasana politik dan kehidupan kenegaraan. Perbedaan antara masa sebelum kemerdekaan dengan masa kemerdekaan sedemikian rupa memberikan sehingga kesempatan pada penulis untuk dapat memisahkan kedua periode itu dengan jelas dan memfokuskan pembahasan pada periode yang dimulai sejak kemerdekaan. Istilah kurikulum belum digunakan ketika bangsa ini menyatakan dirinya berdaulat atas wilayah yang dulunya dinamakan Hindia Belanda. Istilah yang digunakan adalah rencana pelajaran dan mata pembelajaran sebagai terjemah dari istilah dari bahasa Belanda, Leerplan dan Leervak. Hal itu sejalan dengan penggunaan istilah kurikulum yang baru masuk dalam literatur pendidikan pada abad 19 dan mulai mendapat tempat yang luas pada awal abad ke-2020. Istilah kurikulum masuk ke dalam dunia pendidikan Indonesia dari literatur kependidikan Amerika Serikat. Tokoh pendidikan Amerika seperti John Dewey dan Ralph Trail dianggap sebagai pelopor pengguna istilah kurikulum dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Ketika tahun 50-an dan 60-an, banyak ahli pendidikan Indonesia belajar di Amerika Serikat dan membaca buku-buku dari belahan dunia yang berbahasa Inggris. Maka, istilah kurikulum masuk menjadi istilah teknis dalam literatur dunia pendidikan Indonesia. Secara resmi, istilah kurikulum di Indonesia belum digunakan sampai ketika tahun 1968 ketika pemerintah mengumumkan adanya kurikulum 1968 untuk mengganti kurikulum yang berlaku sebelumnya. Kurikulum adalah suatu kebijakan publik karena kurikulum yang dinyatakan berlaku berdampak kepada kehidupan sebagai besar masyarakat, berdampak kepada biaya yang dikeluarkan pemerintah dan masyarakat, berdampak kepada kehidupan berbangsa di masa mendatang, memiliki ketertarikan dengan tata kehidupan masyarakat yang dilayani kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum tidak mungkin menjadi suatu keputusan apabila kebijakan tidak dapat didukung politik. Aspek kurikulum yang paling banyak berkenan dengan unsur politik adalah aspek ide kurikulum. Aspek ini menyatakan secara filosofis kualitas generasi muda yang akan dikembangkan melalui pengembangan potensi setiap individu yang mengalami proses pendidikan. Artinya, jika pendidikan untuk seluruh bangsa Indonesia adalah pendidikan dasar 9 tahun, maka kualitas minimal yang harus dimiliki seluruh bangsa Indonesia harus mampu dikembangkan melalui kurikulum pendidikan dasar tahun 19 tahun, yaitu dari kurikulum SD, MI, dan SMP, dan MTS, kualitas manusia Indonesia yang baru, yang dikembangkan oleh kurikulum pendidikan menengah. Ada definisi kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum, yang berarti rencana pelajaran. Kata kurikulum sendiri berasal dari kata kure, yang berarti berlari cepat. Tergesa-gesa, menjajahi, menjalani, dan berusaha. Hasibuan 1979.
Dalam Kamus Webster tahun 1857, secara gamblang kurikulum diartikan sebagai rencana sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah, yaitu atau bisa dibilang menyelesaikan studinya. Menurut Sudiarjo, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Adapun di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, Konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lebih lanjut, pada pasal 36 ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global. Dan yang terakhir ada persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Komponen kurikulum sebagai salah satu fungsi ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dengan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Komponen merupakan suatu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau salah satu komponen saja tidak ada atau tidak berjalan, bagaimana mestinya? Para ahli berpendapat dalam penetapan komponen-komponen kurikulum. Ada yang mengemukakan 5 komponen kurikulum dan ada yang mengemukakan 4 komponen kurikulum. Untuk mengetahui pendapat para ahli mengenai komponen kurikulum seperti berikut ini. Yang pertama ada Subhandiah 1993 bab 4 sampai dengan 6 mengemukakan ada 5 komponen kurikulum, yaitu yang pertama ada komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen media, sarana dan prasarana, komponen strategi, yang terakhir yaitu ada komponen proses belajar mengajar. Sementara Sumanto 1982 mengemukakan ada 4 komponen kurikulum, yaitu yang pertama ada objektif, yaitu tujuan, knowledge atau itu isi atau materi, school learning experience atau interaksi belajar mengajar di sekolah. Yang keempat ada evaluation atau penilaian. Setelah itu kita lanjut kepada fungsi kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 2. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan persekolahan. Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pendidikan dengan suatu bangsa dan dengan bangsa lain. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 2. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan persekolahan. Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini,
alat untuk menempa manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pendidikan suatu bangsa dengan bangsa lain tidak akan sama, karena setiap bangsa dan negara mempunyai filsafat dan tujuan pendidikan tertentu yang mempengaruhi oleh berbagai segi. Yang pertama ada baik dari segi agama, ideologi, kebudayaan, maupun kebutuhan negara itu sendiri. Dengan demikian, di negara kita tidak sama dengan negara-negara lain. Untuk itu, maka kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar, guna mencapai tujuan itu. Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum yang lainnya yaitu fungsi kesinambungan. Sekolah pada tingkat atasnya harus mengetahui kurikulum yang dipergunakan pada tingkat bawahnya, sehingga dapat menyesuaikan kurikulum yang diselenggarakannya. Selanjutnya ada fungsi persiapan tenaga. Bila mana sekolah tertentu diberi wewenang mempersiapkan tenaga guru bagi sekolah yang memerlukan tenaga guru tadi, baik mengenai isi, organisasi, maupun cara mengajar, fungsi kurikulum bagi sekolah kurikulum yang bersangkutan mempunyai fungsi sebagai berikut. Titik 2. Yang pertama ada sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan sebagai pedoman mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah tersebut. Fungsi ini meliputi jenis program pendidikan yang harus dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan setiap jenis program pendidikan. Orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan program pendidikan yaitu adalah fungsi kurikulum bagi guru. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tetapi juga sebagai pengembangan kurikulum dalam rangka melaksanakan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah bagi kepala sekolah, kurikulum merupakan barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai dan mengontrol apakah kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan itu berpijak pada kurikulum yang berlaku. Fungsi kurikulum bagi pengawas atau supervisor. Bagi para pengawas, fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman, patokan atau ukuran dan menetapkan bagaimana yang memerlukan penyempurnaan atau perbaikan dalam usaha pelaksanaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya ada fungsi kurikulum bagi masyarakat. Melalui kurikulum, sekolah yang bersangkutan masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah. Selanjutnya ada fungsi kurikulum bagi instansi atau perusahaan. Instansi atau perusahaan yang dipergunakan tenaga kerja bisa menggunakan kurikulum untuk meningkatkan kualitas suatu produk dan kualitas kerja, yang nantinya akan melancarkan bisnis suatu instansi atau perusahaan. Jenis kurikulum di Indonesia, Rencana Pelajaran 1947, Rencana Pelajaran terurai 1952, Rencana Pendidikan yang terurai pada 1964. Selanjutnya, landasan kurikulum. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat
dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Dalam hal ini, Nana Syaudi Sukmadinata 1997 mengemukakan 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada filosofis, yang kedua ada psikologis, yang ketiga ada sosial budaya, dan yang keempat ada pengetahuan ilmu dan teknologi. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diuraikan secara ringkas keempat landasan tersebut. Yang pertama ada landasan filosofis. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan. Kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresifisme, dan rekonstruktivisme. Dalam mengembangkan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tersebut, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkannya. Dengan merujuk kepada pemikiran Ella Yulewanti 2003, di bawah ini diuraikan tentang isi-isi dari masing-masing aliran filsafat, kaitannya dengan pengembangan kurikulum. Perennialisme lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan tampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut faham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terlihat pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu. Esensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains, dan data pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Sama halnya dengan perennialisme, esensialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu. Eksistensialisme menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang, mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini mempertanyakan, bagaimana saya hidup di dunia? Apa pengalaman itu? Progresivisme menekankan pada pentingnya pelayanan perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan pelajar peserta didik aktif. Rekonstruktivisme merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresisme. Selanjutnya ada kurikulum interaksional. Masing-masing aliran filsafat pasti memiliki kelemahan dan keunggulan sendiri. Oleh karena itu, dalam praktek pengembangan kurikulum, penetapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara efektif untuk lebih mengkompromikan dan mengakomodasikan berbagai pentingnya yang terikat dengan pendidikan. Meskipun demikian, saat ini pada beberapa negara dan khususnya Indonesia, tampaknya mulai terjadi pergeseran landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu dengan lebih menitik beratkan pada filsafat rekonstruktivisme. Selanjutnya ada landasan psikologis. Landasan psikologis yang mendasari pengembangan kurikulum yaitu yang pertama ada psikologi perkembangan, yang kedua ada psikologi belajar, yang ketiga selanjutnya ada psikologi
Perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang berperilaku individu berkenan dengan perkembangannya dalam psikologi. Perkembangan dikaji tentang hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perkembangan individu itu sendiri, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar, yang semuanya dapat dijadikan berbagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum. Masih berkenan dengan landasan psikologi, Ella Yulewanti memaparkan teori-teori psikologi yang mendasari kurikulum berbasis kompetensi. Dengan mengutip pemikiran Spiegler, Ella Yulewanti mengemukakan pengertian kompetensi bahwa kompetensi merupakan karakteristik mendasar dari seseorang yang merupakan hubungan kausal dengan referensi kriteria yang efektif dan atau penampilan yang terbaik dalam pekerjaan pada suatu situasi. Yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang berbagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan peserta didik, keterampilan serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Peserta didik berasal dari masyarakat dapat pendidikan baik, formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Dengan pendidikan kita tidak mengharapkan muncul manusia-manusia yang menjadi terasing dari lingkungan masyarakatnya, tetapi justru melalui pendidikan diharapkan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik, atau segi-segi kehidupan lainnya. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat juga turut berkembang sehingga menuntut setiap warga masyarakat untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap tuntutan perkembangan yang terjadi di sekitar masyarakat. Sekian penjelasan kurikulum dari saya. Bila terdapat banyak sekali kekurangan kata serta tingkah laku yang kurang sopan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.